Om Swastiastu. Selamat siang, Ibu dosen Cok Istri Ratnasari Dewi, SEMSI, dan teman-teman kelas D5 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 5 dalam mata kuliah Hukum Bisnis akan mempresentasikan materi yang berjudul Perlindungan Konsumen. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikut ini merupakan paparan subbab yang akan kita bahas dalam presentasi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban konsumen dan pelaku konsumen. Yang keempat yaitu badan dan lembaga di bidang perlindungan konsumen. Yang kelima yaitu macam-macam perlindungan konsumen. Dan yang terakhir yaitu aspek hukum dalam perlindungan konsumen. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Elza Ayu Wismayani Asa dengan NPM 20203312134. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen serta asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah pengguna akhir atau end user dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tentang perlindungan konsumen ini diatur oleh seperangkat hukum di bidang perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang yang dibutuhkan sehari-hari, baik itu berupa barang maupun jasa. 5 asas perlindungan konsumen. Yang merupakan asas dari perlindungan konsumen yaitu pertama, asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang kedua, asas manfaat, yaitu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang ketiga, asas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan keselamatan, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu asas kepastian hukum. Pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yaitu pertama, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat, yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan, yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memiliki, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan kepastian hukum, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran, yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas barang dan jasa. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Sekian pengertian perlindungan konsumen serta asas dan tujuan perlindungan konsumen yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Erina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Erina Dia Dwi Putri dengan NPM 2020-331-21357. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, 4 hak dasar konsumen. Menurut Presiden John F. Kennedy, ada 4 hak yang dimiliki setiap konsumen. Keempat hak ini merupakan hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara universal, yaitu yang pertama, hak untuk didengar. Setiap keluhan dan keinginan konsumen terhadap kualitas produk atau jasa harus didengar oleh para produsen ataupun para penyedia jasa. Yang kedua, hak pilih. Dari berbagai jenis produk yang ditawarkan, konsumen berhak untuk memilih tanpa adanya intimidasi ataupun paksaan dari pihak produsen. Lalu yang ketiga, hak atas keamanan dan kesehatan. Setiap konsumen berhak memperoleh jaminan keselamatan saat mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari produsen. Lalu yang terakhir, hak atas informasi yang jujur. Informasi yang benar dan jelas dari produk atau jasa yang akan dibeli berhak diperoleh dari produsen. Produsen tidak boleh menyembunyikan suatu informasi yang dapat menyesatkan konsumen. Selanjutnya, hak tambahan konsumen. Perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen juga menambahkan beberapa hak bagi konsumen yang disebut sebagai hak tambahan, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketiga, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang keempat, hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak atas pelanggaran haknya. Lalu yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam berbagai perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Adapun beberapa kewajiban konsumen, yaitu yang pertama, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang kedua, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang ketiga, mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut. Yang terakhir, membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya adalah hak pelaku usaha. Adapun beberapa hak pelaku usaha, yaitu yang pertama, menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Hak kedua, mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikat baik. Yang ketiga, melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen. Lalu yang keempat, merehabilitasi nama baik apabila ternyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan dari barang yang didapat dari pelaku usaha tersebut. Kewajiban pelaku usaha. Beberapa kewajiban pelaku usaha atau produsen, yaitu yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang dan jasa. Yang ketiga, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Kelima, memberi kesempatan yang masuk akal kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu. Yang keenam, memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang atau jasa. Yang ketujuh, memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika ternyata barang atau jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kedelapan, menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual oleh produsen minimal untuk waktu 1 tahun. Yang kesembilan, memberikan jaminan atau garansi antar barang yang diproduksikannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selamat siang semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Febrian Rizky Kurnianto dengan NPM 2020-13121208. Erina sudah menjelaskan kepada kita tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha atau produsen ya. Kalau tidak ada badan yang mengawasi hak kewajiban tersebut, pasti hak dan kewajiban tersebut akan menjadi wacana belaka, teman-teman. Oke, di sini ada 4 badan dan lembaga dalam bidang perlindungan konsumen. Dari keempat badan atau lembaga ini pasti teman-teman paling umum mendengar tentang Badan POM. Jadi karena sudah umum, kita akan bahas paling terakhir ya teman-teman.
Oke, yang pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau kita singkat saja BPKN. Jadi tugas BPKN ini antara lain mengkaji berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, serta menerima pengaduan dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha. Jadi ada LPKSM. LPKSM itu adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga swadaya semacam ini mempunyai hak untuk didengar dalam setiap proses berhubungan dengan pengaturan yang secara langsung berakibat bagi konsumen. Jadi walaupun ini hanya lembaga swadaya masyarakat, jadi pemerintah harus tetap mendengarkan aspirasi mereka tentang perlindungan konsumen. Ada banyak sekali LPKSM, masing-masing kelompok masyarakat bisa membentuk suatu lembaga ini. Contohnya ada LPKSM Cakrabuana, Bayangkara Utama, Celebes, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada Yayasan Lembaga Konsumen Nasional atau kita singkat YLKN. Organisasi non-pemerintahan dan nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan kewajibannya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang terakhir ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kita biasa singkat BPOM. Nah, Badan POM adalah sebuah lembaga Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan melakukan uji klinis dan sertifikasi pada produk. Produk apa saja sih yang harus lulus uji BPOM? Selain makanan dan obat-obatan, ada suplemen dan kosmetik. Nah, kalau produk sudah lulus uji, berarti telah sah dan legal untuk produk itu beredar di masyarakat. Biasanya tanda lulus uji BPOM itu diberikan sebuah nomor yang biasa kita sebut nomor BPOM. Nah, saya ada contoh produk yang ada nomor BPOM-nya. Sebentar, saya kasih lihat. Oh, sorry. Nah, jadi di sini ada BPOM-nya. Masih nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Oke, next. Nah, di sana ada nomor-nomor BPOM. Yang di tengah itu ada nomor BPOM untuk suplemen makanan. Yang di sampingnya yang warna merah itu ciki kesukaan saya. Ada nomor BPOM-nya juga. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran kayak gini, alah cuma nomor doang, gampang dipalsuin. Nah, ada fitur dari BPOM nih teman-teman. Sekilas info aja, teman-teman bisa buka web cek bpom.pom.go.id. Atau mungkin kalau kalian malas bisa ketik aja di Google cek BPOM. Di sana teman-teman bisa ngecek nomor BPOM-nya asli atau enggak. Oke, sampai situ aja teman-teman mengenai badan dan lembaga perlindungan konsumen. Semoga teman-teman bisa ngerti ya tentang materi tersebut. Kalau masih belum mengerti bisa nanti kita diskusi di kolom diskusi. Next. Mungkin di benak teman-teman pasti berpikir perlindungan konsumen itu antara penjual dan pembeli yang sedang membeli makanan ya. Tapi sebenarnya perlindungan konsumen itu cakupannya luas. Ini ada 4 macam-macam perlindungan konsumen. Yang pertama, perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat. Nah, jadi secara umum perusahaan seharusnya menjaga mutu barang sehingga tetap sepadan dengan pengeluaran konsumen. Ini berarti peraturan di bidang perlindungan konsumen harus jalan dengan peraturan mengenai persaingan bisnis yang sehat. Nah, karena jika ada perusahaan yang bersaing secara tidak sehat atau kita ambil contohnya melakukan sistem monopoli, jika perusahaan memonopoli sebuah produk dan harga produknya dinaikkan, maka konsumenlah yang pasti dirugikan. Jadi perlu adanya perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat. Nah, yang selanjutnya ada perlindungan konsumen dari iklan yang menyesatkan, atau dalam bahasa kerennya kita biasa sebut hoax. Jadi produsen tidak boleh mempromosikan produknya dengan unsur tipu-tipu. Pelanggaran tentang iklan yang menyesatkan dapat dikenakan sanksi loh teman-teman. Sanksinya itu bisa secara administratif atau pidana. Nah, selanjutnya ada perlindungan konsumen dalam e-commerce. Nah, pasti teman-teman sering ya belanja online. Nah, ternyata beberapa karakteristik khas e-commerce atau online shop ini akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau bahkan dirugikan. Yang terakhir ada pembatasan tempat praktek lindungi dokter dan pasien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, ketentuan pemberian izin praktek bagi dokter hanya pada 3 tempat. Ditujukan agar pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih luas.
Oke teman-teman, itu saja materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, slide next. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Mulia Dewi, INPM 2020-331-21340. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam perlindungan konsumen. Aspek hukum dalam perlindungan konsumen ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aspek hukum publik. Berdasarkan hukum atau kenyataan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata sangat memberatkan konsumen. Aspek hukum publik ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, termuat dalam KUH pidana adalah pasal 204 dan 205 KUH pidana. Pasal 204 ayat 1 menyatakan, barang siapa menjual, menawarkan, menerimakan, atau membagi-bagikan barang, sedangkan diketahui bahwa barang itu berbahaya, maka akan dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Pasal 204 ayat 2 menyatakan jika ada orang yang meninggal dalam kejadian tersebut, maka pelaku akan dijatuhkan hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Selanjutnya, pasal 205 ayat 1 KUH pidana menyatakan barang siapa karena salah satu menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan, sedangkan si membeli atau penjual tidak mengetahui akan sifat yang berbahaya, maka akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau kurang selama-lamanya 6 bulan dan dijatuhi denda sejumlah Rp4.500. Sedangkan pasal 205 ayat 2 dari pasal ini menyatakan kalau ada orang mati lantaran itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya atau tahanan 4 tahun penjara. Ayat 3 menyatakan barang-barang itu dapat dirampas. Selanjutnya yaitu pasal 382 bis menyatakan barang siapa melakukan perbuatan menipu atau mengelirukan orang banyak akan mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan atau denda sebesar Rp3.500. Selanjutnya, pasal 383 menyatakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dihukum penjual yang menipu pembeli yang sengaja menyerahkan barang lain daripada yang telah ditunjukkan dari pembeli dan tentang keadaan sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai alat tipu muslihat. Selanjutnya, pasal 386 ayat 1 menyatakan barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman, obat-obatan yang sedang diketahui bahwa barang itu dipalsukan, maka akan dikenai hukuman selama 4 tahun penjara. Dan ayat 2 dari pasal ini menyatakan barang makanan atau minuman atau obat-obatan itu dipandang palsu kalau harga atau gunanya menjadi kurang sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain. Pasal 387 ayat 1 menyatakan dengan hukum penjara selama-lamanya 7 tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari suatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan suatu alat tipu. Kemudian ayat 2 dari pasal ini mengatur dengan hukum itu juga dihukum barang siapa diwajibkan mengawasi pekerjaan itu menyerahkan barang-barang bangunan itu dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi. Selanjutnya, pasal 390 menyatakan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang, dagangan, fonds, atau surat berharga uang dengan menyadari kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Yang kedua yaitu termuat di luar KUH pidana antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup pada pasal 82 ayat 3 menyatakan tindakan-tindakan tertentu, tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang perindustrian diatur pada pasal 28 dari undang-undang ini. Yang ketiga,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan diatur pada pasal 80 dan pasal 86 pada undang-undang ini. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Kedua yaitu aspek hukum privat atau perdata, yaitu hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu yang diatur oleh ketentuan pasal 1234 KUH Perdata. Di dalam konteks perlindungan konsumen, hukum privat atau perdata lebih mengatur pada yang pertama, perikatan antara konsumen dan produsen yang menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak, seperti perikatan karena undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak yang diatur sesuai ketentuan dengan pasal 1352 KUH Perdata. Yang kedua, perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli serta kewajiban dan hak masing-masing pihak. Seperti perjanjian yang mengikat antara pihak pembeli berjanji menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar sesuai harga sesuai dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata. Selanjutnya, pasal 1365 KUH Perdata merumuskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Selanjutnya, pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh produsen dibebankan kepada konsumen. Dan yang terakhir, kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang yang cacat diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUH Perdata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.